Selamat pagi, Bu Mutia. Kami akan mempresentasikan hasil ujian akhir dari tugas penugasan Bahasa Indonesia. Jadi tugas dari UAS ini yaitu mengenai analisis artikel ilmiah. Untuk pertama-tama ada perkenalan kelompok terlebih dahulu. Sebelumnya kami minta maaf karena kelompok kami beranggotakan 3 orang. Perkenalkan, nama saya Nikomang Angelia Artiani dengan NIM 228114111 dan teman saya ada Afifah Bima Datswanda dengan NIM 228114131 dan Nimade Irfan Liana Putri 228114138. Oke, jadi jurnal ilmiah yang kami pakai untuk dianalisis yaitu berjudul Pengaruh Konfisi terhadap Kepuasan Konsumen Apotek Palasari Sumedang. Oke, adapun pendahuluannya yaitu apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker dalam konteks pelayanan kefarmasian apotek. Kepuasan pasien merupakan perasaan senang yang muncul di dalam diri seseorang setelah mendapat pelayanan yang diterima atau dialami secara langsung. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui pengaruh konfisit terhadap kepuasan konsumen apotek Palasari Sumedang. Nah, adapun metode penelitian yang digunakan dari jurnal ilmiah yang kami temukan, yaitu digunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif ini adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Lalu pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Lalu ada hasil penelitiannya, yaitu menunjukkan bahwa home visit berpengaruh terhadap kepuasan konsumen apotek Palasari Sumedang dengan tingkat kepuasan konsumen mencapai 75,4% meningkat menjadi 81,5%. Baik, selanjutnya kita main EYD yang di mana contohnya di mana ketanggapan pelayanan atau responsiveness atau kehadiran 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 pelayanan dan jaminan asuransi empati kemudian bukti langsung perusahaan dalam mengevaluasi kualitas pelayanan yang dimiliki. Kemudian contoh yang kedua yaitu berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul pengaruh home visit. Yang digarisbawahi di sini adalah home visit karena merupakan suatu bahasa asing. Kemudian contoh yang ketiga yaitu pada penelitian ini tidak dilakukan teknik pengambilan sampel karena semua populasi dijadikan sebagai sampel atau dalam kurung total sampling. Yang digarisbawahi di kalimat ini yaitu total sampling karena merupakan termasuk bahasa asing. Kemudian terdapat contoh keempat yaitu dalam kalimat terdapat kata home visit yang dimana itu harus digarisbawahi karena merupakan kalimat asing. Kemudian yang kelima terdapat terdapat kalimat asing, maaf maksud saya kata asing yaitu Cronbach alpha itu merupakan kata asing sehingga harus digarisbawahi. Kemudian contoh yang keenam adalah terdapat huruf miring di kalimat ini karena kata-kata tangibles itu merupakan suatu kata asing. Kemudian selanjutnya yang ketujuh ada uji normalitas. Kemudian yang kedelapan ada pretest, yang kesembilan ada posttest. Kemudian yang ke-10 ada uji homogenitas, yang ke-11 ada uji regresi linear sederhana, dan yang ke-12 adalah pada uji paired sample t-test. Kemudian selanjutnya ada EYD dalam unsur penulisan angka. Untuk contoh yang pertama itu di dalam suatu kalimat jurnal yang kita ambil,
terdapat kalimat yang menyatakan hasil screening data sampel sesuai kriteria inklusi didapat sampel dengan jumlah 34 responden. Di kalimat ini terdapat angka, yaitu jumlah 34 responden. Kemudian untuk contoh yang kedua, ada uji validitas kuesioner dilakukan pada 30 orang pasien PRB. Di kalimat ini terdapat unsur penulisan angka pada angka 30 yang menyatakan 30 orang pasien. Kemudian di dalam jurnal yang kita gunakan, contoh yang pertama itu ada kata puas. Kenapa di sini ditulis dalam huruf kapital? Karena merupakan kalimat petikan langsung. Kemudian yang kedua contohnya itu adalah sangat puas. Selanjutnya terdapat huruf kapital yang dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya jika di dalam jurnal yang kita pakai yaitu ada Gunung Merapi terletak di Provinsi Jawa Tengah. Yang bisa kita lihat Gunung Merapi itu merupakan suatu nama geografi dan Provinsi Jawa Tengah juga merupakan suatu nama geografi. Kemudian contoh yang kedua ada Sungai Kapuas, adalah sungai terpanjang di Indonesia. Sungai Kapuas itu merupakan suatu nama geografi juga. Selanjutnya terdapat unsur huruf kapital di dalam sebuah kalimat huruf pertama nama geografi. Seperti yang contoh kita gunakan ini, yaitu di dalam jurnal kita terdapat kalimat yang menyatakan sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kepuasan konsumen apotek Palasari Sumedang. Bisa kita lihat di sini nama Sumedang dan apotek Palasari kan huruf kapital karena merupakan nama geografi tanda baca. Dalam jurnal yang kita gunakan terdapat contoh kalimat seperti contoh yang pertama, yaitu petugas memberikan pelayanan dengan cepat sekitar 5 sampai 10 menit. Tanda baca yang digunakan dalam kalimat contoh yang pertama ini yaitu tanda sehingga. Kemudian contoh yang kedua yaitu berdasarkan tabel 12 didapat nilai SIG sebesar 0,927 yang artinya data tersebut homogen karena 0,927 lebih dari 0,05. Di sini bisa kita lihat bahwa banyak sekali terdapat unsur tanda baca, yaitu ada lebih dari, kemudian ada titik, dan koma. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Nilande Intan Niana Putri. Selanjutnya ada ragam bahasa yang dimana sebagian besar dalam artikel tersebut ditulis dengan ragam bahasa ilmiah, dibuktikan dengan adanya kalimat, kata, dan paragraf yang berkaitan dengan penelitian. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama, pada uji paired sample t-test atau uji T berpasangan ini menggunakan taraf kepercayaan 95% dan menggunakan SPSS versi 25 dengan pengambilan keputusan jika nilai SIG. Yang kedua, pada penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu variabel bebas dalam kurung variabel independen dan variabel terkait dalam kurung variabel dependen. Selanjutnya, diksi atau pilihan kata. Menganalisis pilihan kata yang tidak tepat seharusnya diganti kata atau ungkapan yang tepat. Di sini terdapat dua contoh. Yang pertama, saat ini banyak bisnis farmasi yang semakin memahami arti penting dari keputusan konsumen dan tidak menyusun strategi untuk memberikan kepuasan bagi konsumennya. Yang pembentukan diksinya yaitu saat ini banyak bisnis farmasi yang semakin memahami arti penting dari kepuasan konsumen dan menyusun strategi untuk memberikan kepuasan bagi pasiennya. Diksi pilihan kata yang kedua contohnya itu rasa empati. Rasa empati ini dapat memberikan pengalaman yang berbeda kepada para pelanggan dan dapat menjadi nilai lebih dari para pesaing. Pembetulan diksinya itu ada pada kata empati yang bisa diubah dengan peduli. Rasa peduli ini dapat memberikan pengalaman yang berbeda kepada para pelanggan dan dapat menjadi nilai lebih dari para pesaing.
Selanjutnya terdapat kalimat. Contoh yang pertama, perusahaan haruslah dapat memberikan jaminan atau kepastian kepada para pelanggan agar mereka tidak merasa khawatir dan percaya akan produk dan jasa yang perusahaan tawarkan. Perbaikan kalimat efektifnya yaitu perusahaan harus dapat memberikan jaminan kepada para pelanggan agar tidak merasa khawatir dan percaya akan produk dan jasa yang perusahaan tawarkan. Contoh yang kedua yaitu berdasarkan lama kepesertaan yaitu 1-3 tahun. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin lama seorang mengonsumsi obat-obatan, maka akan semakin menurun kepatuhan minum obat, sehingga pasien tidak rutin mengonsumsi obat. Perbaikan kalimat efektif yaitu pasien yang telah menjadi peserta selama 1-3 tahun menunjukkan kecenderungan berkurangnya kepatuhan dalam minum obat yang mengakibatkan ketidakrutinan dalam pengambilan obat. Selanjutnya ada paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh home visit terhadap kepuasan konsumen apotik Palasari Sumedang dan tingkat kepuasan konsumen apotik Palasari Sumedang sebelum dan sesudah home visit. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ganeas dan Apotik Palasari Sumedang pada bulan Februari sampai April 2022 dengan mengambil data pasien PRB atau program rujuk balik yang tidak rutin mengambil obat pada aplikasi BPJS Kesehatan. Program rujuk balik PRB adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada penderita penyakit kronis dengan kondisi stabil dan masih memerlukan pengobatan atau asuhan keperawatan jangka panjang yang dilaksanakan di fasilitas kesehatan tingkat pertama atas rekomendasi atau rujukan dari dokter spesialis atau subspesialis yang merawat. Yang kedua, paragraf eksposisi. Pada penelitian ini terdapat dua variabel yang akan diteliti, yaitu variabel bebas atau variabel independen, dan variabel terikat atau variabel dependen. Variabel bebas pada penelitian ini adalah home visit, sedangkan variabel terikat pada penelitian ini adalah kepuasan konsumen apotek Palasari Sumedang. Baik, adapun kesimpulan dari jurnal ilmiah yang kami analisis berdasarkan literatur, yaitu home visit ini berpengaruh terhadap kepuasan konsumen apotek Palasari Sumedang, dikarenakan tingkat kepuasan konsumen apotek Palasari Sumedang sebelum melakukan home visit itu mencapai 75,4%, di mana kategori ini termasuk puas. Namun setelah melakukan home visit itu mencapai 81,5%, di mana kategori ini tergolong sangat puas. Oke, terima kasih atas baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata pada saat penyampaian analisis, kami memohon maaf. Sekian, terima kasih.